Terus balik lagi sama gue di channel Menantin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga ING teman-teman ya. Jadi kemarin ada yang request untuk ING. So itu untuk pembahasan video kali ini. Dan juga untuk live streaming kemungkinan besar akan dilakukan hari Sabtu teman-teman ya. Mungkin sekitar antara jam 7 atau jam 8 mungkin. Nah, nanti akan saya info lagi lah teman-teman ya. Dan di grup Telegram juga nanti akan saya info kapan live-nya gitu ya. Intinya malam lah. Oke, market balik merah ya. Padahal sebelum Trump speak itu udah sempat di bawah hijau dulu ya. Di bawah hijau-hijau dulu. Dan akhirnya setelah Trump speak mengannounce untuk kebijakan tarifnya ya, akhirnya market balik merah teman-teman ya. Ini speaknya intinya ini adalah list ya untuk negara-negara yang dikenakan tarif. Ada China, Vietnam, termasuk Indonesia juga termasuk nih ya, 32% dan lain sebagainya. Jadi dari list ini tuh lihatnya yang sebelah kanannya teman-teman ya. Ini US reciprocal tariff rate teman-teman ya. Jadi ini bisa mungkin teman-teman yang mau pantau ya boleh juga. Cuman ya intinya memang nggak ada good news ya untuk dari segi Trump. Cuman ya kita nggak tahu nih ya setelah dia speak atau pengumuman ini, apakah nanti mungkin nextnya ada negosiasi dan sebagainya ya, mungkin adanya pelunakan dan lain sebagainya ya. Let's see teman-teman. Cuman ya secara short term memang ini sudah terjadi dan market reaksinya merah lagi teman-teman ya. Dan sembari kita menunggu untuk beberapa news event yang akan rilis ya di 3 April ini, masih ada initial jobless claim ya. Ini startnya itu dari jam setengah 8 malam ya, ada ASM juga. Dan di 4 April teman-teman ya, kemudian ada Jerome Powell speak di situ. Nah kemudian di minggu depannya itu ada ini CPI ya, dan juga ada PPI teman-teman. Nah jadi bisa di prepare untuk beberapa news event penting. Dan ya kemarin juga udah saya update juga ya untuk Bitcoin dan juga Cardano. So kita lihat dulu market ya di sini untuk sebentar ya. Nah ini ya ETF-nya sih per 2 April ini malah inflow nih teman-teman ya, malah inflow ya. Ini 2 April berarti sebelum Trump speak ya. Dan ya kita lihat lagi recap datanya berarti besok ya keluarnya. Ini per 3 April reaksinya gimana untuk para investor ya Bitcoin ETF ini. Sedangkan kalau untuk Ethereum-nya ya masih outflow aja sih ya, lesu teman-teman ya untuk Ethereum-nya. Dan kita lihat dulu untuk liquidation heatmap ya. Terakhir ini ada yang tebal di 86 ribuan, udah kejemput ya, bahkan bikin wick sampai 88.400 dan akhirnya drop kenceng teman-teman ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dominance sebenarnya ini udah achieve target, dimana udah sering banget ya saya bahas di video-video sebelumnya. Untuk Bitcoin dominance memang targetnya tuh di sekitar 62,7 sampai 62,8%. Bahkan ini tadi bikin wick sampai 62,94% nih ya, bikin wick, bikin jarum. Kemudian closingnya di 62,78% dan sekarang posisi di 62,69%. Memang expect-nya adalah adanya rejection, bahkan testing sampai box merah ini. Cuman kan pertanyaannya apa nih nextnya yang men-trigger? Bisa aja untuk news event yang akan rilis nanti malam dan besok. Dan juga untuk Jerome Powell speak ya tanggal 4 ya. Let's see teman-teman ya. Cuman ya so far masih sama ya, expect di sini adanya some rejection dan mungkin dia adanya retracement dulu even sampai di box merah ya, baru nanti kita pantau apakah dia cuma sekedar retrace untuk lanjut naik atau ya sebatas 62,2% ini doang teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita lihat secara hourly time frame-nya ya, sini memang adanya rejection tapi ya belum gimana signifikan rejectionnya gitu, malah ini bertahap, mungkin bisa di follow up ya di EMA21. Jadi let's say dia adanya rejection pun mungkin di EMA21 masih bisa ketahan atau even di SNR sebelumnya nih yang saya tandain tadi ya. Jadi memang belum adanya good news sekali lagi. Dan untuk Bitcoin secara daily time frame ya ini masih sama ya seperti yang terakhir saya sampaikan juga. Untuk bearish skenario nya dia drop di sini, at least ada yang mantul untuk sekedar retest sebelum dia lanjut turun. Cuman di sini adanya jarum panjang ya, fake out dulu teman-teman terhadap apa? Terhadap trendline resistant ini. Plus juga dia testing di previous high-nya dia nih, di range area ini ya di 88 ribuan dolar ya, sebelum dia lanjut turun lagi. Jadi memang melihat kondisi seperti ini sih perlu diwaspadai ya sebenarnya. Untuk Bitcoin bisa aja testing balik nih ke 76 ribuan sampai 80 ribu kalau
Jerome Powell nanti malah hawkish lagi, wah ini market bisa merah lagi teman-teman. Ya jadi sekali lagi bisa diantisipasi untuk bearish skenario, karena ya kita nggak dapetin trigger yang positif ke market balik merah dan closingannya pun bearish seperti ini gitu. Ya untuk si Bitcoin secara daily, minimal kalau misalkan secara hourly gimana? Yes, hourly sebenarnya dia udah lewatin ya, bahkan tes nih. Jadi area supply-nya dia lewatin, cuman bikin wick aja, tail candle aja ya, grab likuiditas yang lebih atas sebelum akhirnya turun ya. Dan posisi sekarang pun di sini ada low point sebelumnya, di sini udah mampu di take out. Ya, even di area sini pun ya waktu dia bikin tail candle di 1 April ini juga udah mampu di take out. Ya, sama si Bitcoin. So kalau kita lihat secara internalnya sebenarnya di sini sebelumnya kan kita lihat progresnya ya. Dia naik terus retracementnya cukup cakep dan possible untuk up lagi. Setelah up seperti ini yang kita dapatkan malah rejection strong. Maka adanya V-shape ya di sini tuh. Kalau kita lihat secara momentum, secara short term tuh. Ya, naiknya sama turunnya lebih kencang turunnya. Maka yang perlu diperhatikan sekali lagi adalah beberapa area tahanan sebelumnya ya, yang bisa menjadi next area potensi rejection, either di box merah yang pertama atau yang kedua di sekitar 85 ribuan dolar lah teman-teman. Ya, ini bisa sekali diperhatikan untuk si Bitcoin. Ya, karena kita lihat terakhir momentumnya strong rejection seperti ini. Jadi kalau misalkan dia ada run up perlahan pun ya bisa dipantau aja di beberapa area terdekatnya. Ya, untuk si Bitcoin. Dan ya tentu lowestnya balik di 81.200 dolar ya. Itu bisa diperhatikan sama teman-teman sekalian, karena memang secara momentum pun ini udah strong rejection ya. Sama seperti sebelumnya. Ya, ini adanya going up-nya lumayan oke, retracement untuk lanjut naik sama seperti ini. Ya, rejection strong, adanya retracement untuk ke atas sedikit sebelum dia lanjut turun, itu possible lebih besar. ING ya, ini sebenarnya mungkin saya nggak tahu ya yang nanyain ini apakah sangkut, apakah mau beli ING atau gimana. Cuman yang saya pribadi lihat dari chart ini adalah yang pertama dia udah break ya dari area support krusialnya dia nih. Ya di 14 sampai 16,8 dolar. Ini udah di flip, yang sebelumnya menjadi area support kuat akhirnya di breakdown ya, dan juga di retest malah. Ini di sini adanya bear flag nih. Tuh. Ya, adanya bear flag teman-teman di sini. Channel. Ya. Once dia adanya bear flag, drop pun ya naik sekadar retest nih di bawah MA21, kemudian akhirnya lanjut turun lagi. Ya, jadi memang sekarang posisinya terbilang lemes banget ING. Ya, koin-koin lain mungkin areanya masih di sini ya. Di range-range ini nih, mungkin koin-koin lain ini masih di sini. Ada beberapa yang di sini, ada juga sih yang di bawah, cuman ini tergolong yang underperform untuk ING. Ya, dia udah testing di lowestnya di previous low ya di 11 Maret 2025. Nah, sekarang dengan melihat rejection yang strong seperti itu ya, maka ini masih possible untuk lanjut turun lagi. Kalaupun dia lanjut turun lagi ya, teman-teman sebenarnya bisa pantau di beberapa next area tahanan. Ya, untuk ING ini coba saya tandain dengan warna hijau. Oke. Lalu keduanya di putih, teman-teman. Ya, ini bisa dipantau sebenarnya dua range area ini. Range paling bawah itu di sekitar 5,4 sampai 5,8 dolar. Kemudian range yang lebih atasnya lagi ini di sekitar 6,3 sampai 7,3 dolar ya. Jadi sebenarnya untuk ING itu lebih untuk persiapan dia jikalau melanjutkan penurunannya, ini possible loh, teman-teman. Dia testing di sini. Nah, baru nanti kita lihat apakah dia cuman ya udah malah fake out gitu, adanya rebound kenceng dari situ, atau dia mengambil yang lebih bawah lagi before adanya V-shape recovery. Ya, before dia going up lagi. Ya, karena ya terakhir momentumnya pun belum strong. Ya, udah reject strong lagi karena sentimen sekarang masih bearish juga ya, overall dari makro. Dan juga dari kriptonya juga belum mendukung, terutama di ING juga. Ya, saya pribadi nggak tahu apakah di ING ini adakah ada update atau ada sebuah event besar yang akan dilaksanakan di bulan ini. Kalau ada coba tulis di kolom komentar. Kalau memang tidak ada ya kurang lebih mungkin untuk ING kita bersiap ya menuju area yang lebih bawah. Ya, itu untuk concernnya saat ini, karena ya secara overall momentumnya ini masih bearish. Ya, bearish jelas banget ya. Di sini kita bisa lihat ini high, ya lower high, kemudian di sini lower high, ya kemudian di sini lower high lagi, and then ini lower high, dan potensi malah bikin lower low lagi, teman-teman. Ya, before dia bikin lower high. Jadi mungkin
Untuk ING sih belum ada gimana pergerakan signifikan ya, lebih banyak bersabar. Dan ya kita lihat pun di sini reaksinya ya. Ya reaksinya setelah sebelumnya di sini dia create base ya, di sini tuh creating base. Dan ya posisinya sih sebenarnya belum bagus gimana, karena ya pertama kemarin walaupun sudah hijau-hijau kayak gitu ya, dia nggak mampu nih break dari range channelnya. Minimal kemarin kan sempat hijau tuh, minimal kalau dia kayak gini aja ya lebih oke gitu teman-teman ya. Tapi ya di sini aja udah kelihatan dia cuman bermain di range tipis ya, di sekitar 9,2 sampai 8,5 dolar. Dan ya ini probabilitas untuk dia lanjut turun itu malah lebih besar gitu ya, karena kita lihat secara momentumnya pun belum ada gitu ya. Palingan itu yang bisa diupdate untuk ING, lebih bersabar dan mungkin bisa pantau 2 area bawah gitu ya. Nanti teman-teman bisa make decision. Itu aja yang bisa saya update untuk Bitcoin dan juga ING. Hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit teman-teman.